Ye Chen terbatuk dan tampak malu. Dia berkata, kamu tidak bergerak, jadi kamu menyelamatkan hidupmu. Jika aku bergerak, kamu akan membunuhku. Tuoba Nihuang menatap Ye Chen Dao. Ye Chen berkata, jika kamu bergerak, itu adalah musuhku. Aku tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuh. Ye Chen berkata, berbalik, kembali ke kota Tianqi. Orang ini mungkin menjadi lawan yang lebih kuat dalam ujian besok. Seseorang berkata sambil mendesah. Dengan jimat guntur 9 surga, kamu secara alami akan disukai oleh Yao Qi. Jika kamu mengetahuinya, Yao Qi pasti akan mengiriminya surat undangan. Aku tidak tahu apakah orang lain dengan karakter segel akan datang ke pertemuan ini. Aku mendengar dari selentingan bahwa orang itu menyegel orang yang memiliki rune angin di medan perang kuno di wilayah utara, dengan kata lain, rune angin juga ada di tangannya. Dengan 2 karakter segel, jika berita ini tersebar, pasti ada banyak orang yang mengincarnya. Melihat kepergian Ye Chen, Tuoba Nihuang berkata sambil tersenyum tipis, Ye Chen, suatu hari, aku akan menangkapmu dan menjadikanmu orangku. Ye Chen kembali ke kota Tianqi, tetapi wajahnya agak jelek. Meskipun dia mengatakan bahwa tidak ada yang meragukan bahwa dia membawa daftar dewa, dia akan sangat pasif hanya karena jimat guntur 9 hari. Jimat guntur 9 surga ada di dunia manusia, yang sama seperti 10 artefak di dunia dewa, yang membuat orang ingin mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan di wilayah utara pasti telah tersebar di seluruh dunia. Situasinya tidak optimis. Kamu memiliki 2 karakter Fuzuan dan daftar dewa. Itu pasti kue manis untuk orang lain. Jiwa tua itu khawatir. Ye Chen memuntahkan napas karena sudah begitu, hanya perlu 1 langkah untuk melihat 1 langkah. Jika ada yang ingin merampok, itu tergantung pada kemampuannya. Keesokan paginya, apa yang terjadi di luar kota Tianqi tadi malam dengan cepat menyebar ke seluruh kota, dan orang-orang membicarakan tentang 6 Fuzuan. Konon, pada masa kekecewaan besar, pemilik jimat api itu abadi. Ia memiliki nirwana dan dapat terlahir kembali. Entahlah, saya tidak tahu apakah itu benar. Jangan sebut-sebut orang-orang yang memiliki jimat api. Para penyembah samsara jimat air itu berbeda. Memiliki keterampilan reinkarnasi sama saja dengan keabadian. Ketika saya membaca buku-buku kuno, saya menemukan bahwa pemilik 6 karakter Fuzuan pada dasarnya memiliki fungsi kelahiran kembali dan reinkarnasi. Mereka akan menunggu mereka. Apakah orang itu tadi malam adalah reinkarnasi Lei Zun? Semua restoran dan kedai teh di kota Tianqi membicarakan dan menebak-nebak identitas Ye Chen. Sekarang kamu benar-benar marah. Kamu membicarakan dirimu sendiri kemanapun kamu pergi. Fei Tian Tiger bersandar malas di jendela restoran, melihat keluar jendela ke arah orang-orang yang berlalu lalang di jalan, sambil tertawa. Orang-orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat. Menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Begitulah alam. Ye Chen melihat keluar jendela dan berkata, biarkan mereka membicarakannya. Aku bisa mengendalikan mulut semua orang. Di luar kota Tianqi, kakak Yaoxi, aku tidak tahu apakah aku datang ke kota Tianqi pagi ini. Ada 2 sosok anggun di luar kota Tianqi. Kedua orang itu penuh dengan napas dingin, seperti es dari 10.000 tahun. Orang-orang sama sekali tidak bisa mendekati mereka. Dia pasti akan kembali. Dia tidak akan melewatkan pertemuan negeri dongeng. Ketika Yaoxi memikirkan Ye Chen, dia dipenuhi dengan rasa bahagia. Liu Piaoyue mengangguk dan mereka berjalan ke kota Tianqi bersama. Dari mana 2 wanita cantik ini? Apakah mereka peri dari Yao Qi? Ketika Liu Piaoxue dan Yaoxi pergi ke kota Tianqi, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Temperamen dan kecantikan mereka tak tertandingi. Selama mereka laki-laki, mereka tidak ingin melihat lebih banyak. Dingin sekali. Tidak mungkin itu peri Yao Qi. Mereka adalah 2 wanita cantik yang sedingin es. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Banyak orang yang melihatnya secara langsung, tetapi napas Yaoxi dan Liu Piaoyue jauh dari orang-orang. Banyak orang hanya melihatnya dan tidak ingin berbicara satu sama lain. Tak lama setelah Yaoxi dan Liu Piaoyue memasuki kota Tianqi, seorang pemuda berjubah merah dan berambut merah berjalan ke kota Tianqi. Di bahunya, ada seekor gagak api yang menyala-nyala dan seekor buaya naga berekor 9 berwarna merah menyala. Kemunculan pemuda yang berapi-api itu juga telah menarik perhatian banyak orang.
Jika Yaoxi dan Liu Piaoxue di depan kita sedingin dan secantik es, maka pemuda merah itu adalah matahari di langit dan dapat melelehkan segalanya. Sungguh aneh. Ini adalah pemilik jimat api, konon, di medan perang kuno di wilayah utara, jimat api memiliki gaun seperti itu. Benar-benar bahwa gagak api di bahunya adalah bukti terbaik. Jimat api bahkan telah muncul. Berjalan di jalan di hari tarian api, napas yang terpancar dari seluruh tubuh juga tidak dapat diakses, yang merupakan semacam atmosfer. Kakak, Ye Chen seharusnya ada di sini juga. Di luar kota Tianqi, wanita bercadar itu penuh dengan harapan. Zisu berkata, kamu masih tidak bisa melepaskannya. Bagaimana kamu berlatih akhir-akhir ini? Telah terjadi terobosan besar. Jika tidak ada kecelakaan, itu dapat diubah sepenuhnya. Pada saat itu, kamu juga dapat meningkatkan kekuatanmu tanpa berkultivasi ganda seperti saudara perempuanku. Semoga saja begitu. Zisu menghela napas sedikit, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Jika dia tidak berhasil, konsekuensinya tidak akan berbeda dengan ibu mertuanya. Zisu dan gadis ungu berjalan ke kota Tianqi. Meskipun Zisu mendapatkan rune es, napas mereka menyatu, dan napas di tubuhnya tidak begitu dingin. Selain itu, Zisu ditutupi oleh kerudung, yang lain hanya bisa merasakan temperamen yang dipancarkan dari tubuh, tetapi tidak dapat melihat wajah negara. Oleh karena itu, perhatian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Sungguh menarik bahwa begitu banyak orang telah tertarik pada pameran bunga persik di Yaoqi. Di kota Tianqi, dua orang muda datang dari luar kota. Mereka penuh dengan semangat kepahlawanan. Selain itu, ada pedang samar, yang membuat orang sulit untuk mendekati mereka. Tuan, tentu saja, pertemuan buah persik datar di dunia tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di negeri dongeng. Bagaimanapun, buah persik datar ini bukanlah buah persik datar itu. Pedang Suanyuan berkata dengan ringan. Pemuda di samping pedang Suanyuan berkata, namun, di dunia ini dapat menumbuhkan pohon persik pipi, dan menghasilkan persik pipi, juga dapat memiliki efek seperti itu sangat bagus. Beberapa saudaraku seharusnya ada di sini kali ini, dan aku akan memperkenalkan mereka kepada para pendahuluku. Kata Suanyuan. Pemuda Mopao menunjukkan senyum misterius dan berkata, aku benar-benar ingin melihat mereka juga. Hari ini adalah hari ujian Paviliun Tianqi. Banyak orang berbakat telah datang ke kota Tianqi untuk menonjol dalam ujian dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memakan persik pipi. Sungguh napas yang dingin. Ye Chen duduk di restoran, melihat keluar jendela, tiba-tiba merasakan napas dingin dan tampaknya familiar, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Dia segera melihat keluar jendela dan mencari-cari. Matanya tiba-tiba menyala dan menjadi bersemangat. Seluruh orang itu langsung melompat dari jendela. Ada apa dengan anak ini? Suara Flying Tiger tidak jatuh, dia melihat sosok yang dikenalnya, berseru, aku pergi, tidak heran anak ini begitu bersemangat. Ada apa? Mentian memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan tertawa, begitu ya? Haha, senyummu jorok sekali, paman. Harimau terbang itu tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Di jalan, Ye Chen menatap dua orang yang merindukan siang dan malam di depannya. Senyum di wajahnya tidak ada bandingannya. Sepertinya dia sudah lama tidak sebahagia ini. Yaoxi dan Liu Piaoyue sama-sama gugup dan gembira. Wajah mereka sedikit merah, dan napas dingin mereka menghilang tanpa jejak. Ada apa? Apakah kamu mengenal kedua wanita cantik ini? Ini lebih dari sekadar saling mengenal. Menurutku hubungan mereka luar biasa. Itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Keluar dari sini. Harimau Feitian memulai kerumunan belalai. Apa hubungannya denganmu? Jika kau tidak pergi, aku akan menghajarmu. Harimau Feitian kuat. Mantian dan Xuanwu muncul, banyak orang tidak lagi tinggal jauh. Aku berkata, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, 3 orang telah pergi ke kamar penginapan, dan tidak ada yang menggangguku. Kalau tidak, aku akan menjaga pintu untukmu, dan tidak ada yang akan mengupingmu. Cara tertawa Feitian yang buruk. Siapa kau? Yaoxi menatap harimau Feitian dengan dingin, dan suasana yang baik itu hancur total olehnya. Aku akan pergi. Aku bahkan tidak mengenalku. Kau tidak punya hati nurani. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Harimau Feitian tampak tertekan.
Yao River dan Liu Piaoyue sama-sama terkejut dan berkata dengan suara yang sama, apakah kau kucing bodoh itu? Harimau Feitian, yang ditutupi garis-garis hitam, berteriak, jelaskan, siapa kucing bodoh dan siapa kucing bodoh. Aku binatang dewa, aku binatang dewa, aku sudah mengatakan hal-hal penting 3 kali. Yao Xi dan Liu Piaoyue mengabaikannya secara langsung. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ayo kembali ke penginapan. Kamu kembali, dan kami tidak akan mengganggumu. Kecilkan suaramu. Harimau Feitian selesai berbicara, dan melarikan diri. Ye Chen memiliki garis hitam di wajahnya, dan Yao Xi dan Liu Piaoyue bahkan lebih merah pucat. Ye Chen, Yao Xi dan Liu Piaoyue datang ke kamar hotel. Mereka saling merindukan selama beberapa tahun. Sekarang mereka bertemu satu sama lain, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Sungai Yao, Piaoyue, apa kabar? Ye Chen memeluk Yao River dan Liu Piaoyue dan bertanya dengan lembut. Kami sangat baik. Selama bertahun-tahun, kami telah berkembang pesat dan kekuatan kami juga meningkat pesat. Yao Xi berkata sambil tersenyum bahagia, setiap kali kami melewati hidup dan mati, kami selalu memikirkanmu, jadi kami dapat mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan setiap saat. Kemana saja kau selama ini? Ye Chen bertanya dengan khawatir. Liu Piaoyue berkata, kami langsung pergi ke aula salju. Setelah ditutup selama 2 tahun, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di seluruh wilayah timur. Tapi, demi masuk dalam daftar dewa, bajingan-bajingan itu membunuh ayahku. Keluarga kerajaan negara Zhao dan beberapa klan besar lainnya dihancurkan oleh adik perempuanku Yao Xi. Di masa depan, aku akan membunuh orang-orang itu, membalaskan dendam ayahku dan membalaskan dendam Zixiazong. Hati Ye Chen tergerak. Tanpa diduga, Liu Piaoyue mengetahui semuanya. Dia memeluk Liu Piaoyue lebih erat dan menghirup udara dalam-dalam, kalau begitu, aku akan membunuh mereka, membalaskan dendam Tuan Liu dan membalaskan dendam klan Zixia. Liu Piaoyue meringkuk dalam pelukan Ye Chen dan mengangguk. Air matanya tak dapat ditahan untuk mengalir. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah melampiaskannya seperti ini. Hanya di depan Ye Chen, dia dapat menunjukkan sisi yang paling rentan. Ye Chen sangat sakit hati, pada saat itu, dia seharusnya berada di sisi Liu Piaoyue, menemaninya untuk menanggung semua ini bersama-sama. Dia tidak tahu bagaimana Liu Piaoyue datang pada saat itu, dan kerabat dekatnya pergi. Ye Chen tidak dapat membayangkan perasaan itu. Sepertinya dia tidak dapat membayangkan seperti apa suasana hatinya jika kerabat dekatnya pergi suatu hari nanti. Setelah waktu yang lama, Liu Piaoyue menjadi tenang. Pagi, adikku Yao Xi dan aku sudah memutuskan bahwa jika kami bertemu denganmu di Nanyu kali ini, kami tidak ingin meninggalkan penyesalan. Kata Liu. Ye Chen bingung. Yao Xi berkata, kami pasti akan menghadiri pertemuan negeri dongeng ini, dan kami memutuskan bahwa jika kami punya pilihan, kami akan memilih Yao Qi. Oleh karena itu, sebelum ini, aku dan Piao Xue ingin menyerahkan diri kami kepadamu. Ye Chen tertegun sejenak. Dia merasa sedikit tiba-tiba dan tidak kembali ke pikirannya. Bahkan jika kamu memasuki Yao Qi, kita masih bisa bersama di masa depan. Maukah kamu? Ye Chen ragu-ragu. Dia tidak mau, tetapi itu terlalu tiba-tiba. Pagi, kita telah mengalami terlalu banyak hal dalam beberapa tahun terakhir, dan kita selalu takut meninggalkan penyesalan, jadi mari kita luangkan waktu ini. Yao Xi menundukkan kepalanya dan pipinya semakin memerah. Ye Chen menatap kedua gadis itu dan memikirkan Yao Xi dalam benaknya. Dia tidak ingin menyesalinya. Dia menarik napas panjang dan meletakkan kedua gadis itu di tempat tidur. Dia berkata, aku menggunakan atribut api untuk berlatih denganmu agar dapat membantumu menerobos keadaan di luar tubuh. Liu Piaoxue dan Yao Xi mengangguk malu-malu, lalu mereka semua memancarkan hawa dingin, yang begitu dingin sehingga orang biasa hampir tidak dapat mendekatinya, apalagi melakukan sesuatu. Sejujurnya, Ye Chen juga sedikit gugup. Dia sangat besar, dan ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal-hal ini. Dia melepaskan pakaian Yao Xi dan Liu Piaoyue untuk memperlihatkan sosoknya yang menawan. Api muncul dari dantian, mulutnya kering. Yao Xi dan Liu Piaoyue juga pertama kalinya mengalami hal seperti itu, dengan malu-malu menutup mata mereka. Di dalam ruangan,
Ye Chen dengan lembut membelai tubuh kedua wanita itu, dan perlahan menyatu. Di seluruh ruangan, ada langit ganda es dan api, penuh dengan rasa cinta. 2 jam kemudian, ada 3 napas di dalam ruangan. Ye Chen, Yao Xi dan Liu Piaoyue semuanya bersinar dengan cahaya yang pekat. Itu menerobos. Ye Chen memiliki beberapa perbedaan, tetapi dia tidak berharap untuk menerobos. Yao Xi dan Liu Piaoyue memiliki pipi kemerahan dan tubuh yang anggun. Duduk di tempat tidur, mereka menyatukan alam mereka sendiri. Ye Chen menunjukkan senyum bahagia. Merupakan anugerah surga bahwa mereka bisa mendapatkan kedua gadis ini dalam hidup. Saya katakan 3, ujian Paviliun Tianqi akan segera dimulai. Apakah kalian sudah selesai? Sebuah suara yang sangat tidak harmonis terdengar, membuat Ye Chen ditutupi dengan garis-garis hitam. Yao Xi dan Liu Piaoyue juga terbangun. Mendengar kata-kata Fei Tian Tiger, wajah mereka menjadi semakin merah. Mereka dengan cepat mengganti pakaian mereka dan berdandan. Indah sekali, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen 3 orang keluar dari kamar, Fei Tian Tiger menunggu di luar pintu, melihat wajah Liu Piaoxue dan Yao Xi memerah, wajah Ye Chen tampak lesu, melepaskan tubuh Buddha yang cekung dengan ekspresi yang sama, menunjukkan senyum yang buruk. Liu Piaoxue dan Yao Xi sedikit malu pada awalnya. Yao Xi melotot ke arah Fei Tian Tiger dan berkata, apa yang kalian tertawakan? Jika kalian tersenyum lagi, kalian akan terpesona. Saya doakan kalian bertiga anak yang baik. Fei Tian Tiger tertawa dan langsung lari. Ujian Paviliun Tianqi sudah dekat. Semua talenta muda dari seluruh dunia telah tiba di Paviliun Tianqi, dan gerbang Paviliun Tianqi akan segera diinjak-injak. Di antara talenta muda ini, ada banyak tokoh luar biasa yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, yang berada di luar jangkauan banyak orang. Ujian ini terlalu kompetitif. Bagi pemilik karakter 6 segel, mereka pasti diundang oleh Asosiasi Yaoqi, serta anak-anak dari beberapa keluarga besar dari seluruh dunia. Mereka semua memiliki prestasi luar biasa, dan kita tidak memiliki banyak keuntungan. Kali ini saya harus menghadiri pertemuan bunga persik dan kembali dengan kemuliaan. Singkatnya, ada banyak hal di kabinet Qi, yang tidak diharapkan untuk dilewatkan. Bagaimanapun, ada beberapa hal dalam pikiran Qi, yang tidak diharapkan untuk dipenuhi oleh orang lain. Di antara kerumunan ini, Hu Tian, Su Tian, Tuk Xingsun, dan Zisu semuanya ada di kerumunan ini, begitu pula dengan pedang Xuan Yuan dan pemuda berjubah tinta. Ye Chen, Xuan Wu, Mantian, Fei Tianhu, Yao Xi, dan Liu Piaoyue juga datang ke Paviliun Tianqi. Namun, sekarang sudah penuh dan hanya bisa bertahan di tempat terakhir. Mereka banyak sekali. Fei Tianhu menyindir. Mantian Dao, pemusnahan lebih kejam. Ye Chen melihat ke depan dan menyapu. Dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Dia berkata sambil tersenyum, Xuan Yuan telah datang, tarian api langit akan datang, dan tongkat hitam matahari Ming yang akan datang. Bodoh sekali tidak mengadakan pertemuan besar seperti itu, kata Flying Tiger Du. Kekuatan jiwa Ye Chen menyapu masa lalu, langsung merasakan napas yang kuat, berkata, ada lawan yang kuat dalam hal ini, tidak bisa diremehkan. Pokoknya, siapa yang berani makan buah persik di depanku, aku akan membunuhnya. Harimau terbang itu bersenandung. Setelah menunggu beberapa saat, orang yang bertanggung jawab atas Paviliun Tianqi keluar. Ini adalah wanita parubaya. Meskipun dia sedikit lebih tua, dia masih memiliki pesona. Hadirin sekalian, ujian Paviliun Tianqi hari ini, siapapun yang lulus ujian bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Yaoqi untuk berpartisipasi dalam pertemuan pantau, tetapi hanya ada 10 tempat. Wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum. Hanya ada 10 tempat, bukan? Itu 1 dari 100. Kata-kata wanita parubaya itu jatuh, dan semua orang mulai membicarakannya. Akan lebih baik jika memilih 10. Apa ujiannya? Seseorang bertanya. Wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum, ada 10 tempat untuk ujian, tetapi saya masih memiliki 6 kartu undangan di tangan saya. 6 kartu undangan ini untuk pemilik karakter 6 segel. Meskipun ini sudah diduga, tetapi masih banyak orang yang sangat iri. Sungguh beruntung orang-orang dari 6 karakter segel memiliki kualifikasi seperti itu. Tidak seorang pun yang memiliki Fu Zuan adalah orang awam.
Itu masalah alasan mengapa Yao Qi memanfaatkannya. Aku menghapus, bagaimana hidupmu bisa begitu baik? Flying Tiger bergumam dengan mulut iri dan benci. Wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum, pemilik 9 hari Guntur Fu, terimalah undangannya. Wanita parubaya itu mengeluarkan 2 kartu undangan dan terbang ke arah Ye Chen. Ye Chen menggenggamnya di tangannya dan segera ditatap oleh banyak pasang mata. Dia ingin segera meraih tangannya. Mengapa 2 kartu undangan? Benarkah? Apakah rune angin di tangannya? Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Kamu menggunakan rune Guntur 9 hari dan rune angin di tanganmu, jadi kamu memiliki 2 kartu undangan. Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, pemilik jimat api, terimalah undangannya. Wanita parubaya itu memberikan ke-6 kartu undangan di tangannya kepada pemilik 6 karakter segel. Akhirnya, dia berkata sambil tersenyum, kalian berlima dapat memilih untuk pergi atau menonton di sini. Ujian berikutnya dimulai, dan isi ujiannya adalah mendengarkan sepotong musik. Wanita parubaya itu tertawa. Setelah suaranya mereda, seorang gadis cantik keluar dan meletakkan gukin. Dia duduk di tengah paviliun Tianqi dan mulai bermain. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana ujiannya bisa mendengarkan sepotong musik. Ujian macam apa ini? Tidak sesederhana itu. Pasti ada yang salah dengan itu. Ye Chen segera menjalankan kitab suci kuno tentang roh dan jiwa, melindungi kesadaran ilahinya, dan memberitahu yang lain, kalian semua perhatikan, lagu ini mungkin berhubungan dengan jiwa. Xuanwu dan Yao Xi semuanya mengangguk. Saat musik dimainkan, suaranya merdu dan menyenangkan. Banyak orang terpesona oleh musik di awal. Banyak orang memejamkan mata dan mendengarkan musik yang indah itu. Saat Ye Chen mendengar suara piano, dia merasakan kesadaran ilahinya sendiri dirangsang oleh gelombang. Namun, kesadaran ilahinya terlindungi. Serangan seperti itu sama sekali tidak berpengaruh. Xuanwu, Mantian, Yao Xi, dan yang lainnya semuanya siap melakukannya, tetapi saat musik dimainkan, mereka masih terpengaruh. Bagaimanapun, kekuatan jiwa mereka tidak sekuat Ye Chen. Namun, Huo Wutian, Sui Yutian, Tuk Xingsun, dan Zisu tidak melakukan apa-apa, dan mereka sama sekali tidak tergerak. Melihat penampilan Ye Chen dan Huo Wutian, wanita parubaya itu menunjukkan senyum penghargaan di sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar milik 6 Fuzuan, yang sungguh luar biasa. Pada awalnya, suara instrumen itu lembut, dan secara bertahap menjadi intens. Tampaknya ada ribuan pasukan yang berlari dan bertarung. Adegan itu megah, yang menggambarkan gambaran yang sangat besar. Ketika Ye Chen mendengarkan musik itu, hatinya bergetar. Jika dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat, dia bisa bergaul dengannya. Dia pasti telah memasuki adegan ribuan pasukan yang bertempur. Pada saat ini, ekspresi banyak orang berubah, ada kemarahan, ketakutan. Semua orang tampaknya telah melihat gambar yang dulunya akrab, gambar-gambar ini pasti tak tertahankan. Dalam tabrakan yang dahsyat itu, perlahan-lahan, musik menyatu, mulai sedih, penuh dengan perasaan sedih. Ye Chen tampaknya telah melihat pemandangan sungai darah di medan perang, melihat seorang prajurit mengenakan jas, sangat sedih. Jiwa perang. Ye Chen mengingat jiwa perang dalam benaknya, seorang pria yang menjadi bagian dari medan perang. Sekarang dia meninggalkannya selamanya, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Saudaraku, ini perjalanan yang bagus. Aku akan membalas dendam untukmu di masa depan. Ye Chen memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ada hawa dingin di matanya. Di akhir lagu, banyak orang masih tenggelam dalam suara piano untuk waktu yang lama. Selain Ye Chen dan Huo Wutian, hanya selusin orang yang masih terjaga, termasuk King Ye, Sun Mingyang, dan pemuda Hei Pao. Wanita parubaya itu tidak berbicara, dan seluruh paviliun Tianqi menjadi sangat sunyi. Setelah beberapa saat, Xuanwu, Mantian, Fei Tianhu, Yao Xi, Liu Piaosue, Xuan Yuan, dan yang lainnya semuanya tersadar. Sekitar seperempat jam kemudian, wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum, selamat atas keberhasilan Anda lulus ujian pertama, dan mereka yang belum sadar akan dieliminasi. Ini adalah item pertama, dan item kedua. Fei Tianhu merasa tidak puas dengan sesuatu. Awalnya, dia pikir tidak apa-apa untuk lulus satu item.
Ikutlah denganku, kalian semua. Wanita parubaya itu tertawa dan berbalik untuk berjalan menuju paviliun Tianqi. Ada lebih dari 20 orang yang lulus ujian. Tidak diragukan lagi, mereka adalah yang terbaik di antara semua orang. Mereka mengikuti wanita parubaya itu dan meninggalkan aula paviliun Tianqi. Ye Chen secara alami mengikutinya. Hu Tian, Su Yutian, Tuk Xingsun, dan Zisu juga ingin tahu apa penilaian kedua itu. Kakak Ye, Xuan Yuan mendatangi Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa napas Xuan Yuan telah banyak membaik, setidaknya mencapai lantai 9 Yuan Yingjing. Dia juga senang dan berkata, aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Aku telah membuat kemajuan besar. Itu berkat pertemuan dengan para pendahuluku. Xuan Yuan tertawa dan berkata, Tuan, ini adalah saudara-saudaraku. Dia adalah Ye Chen yang sering kubicarakan. Ye Chen menatap pemuda Mo Pao. Ye Chen meragukan bahwa pemuda Mo Pao seusia dengan mereka. Mengapa Xuan Yuan memanggilnya yang lebih tua? Xuan Yuan, apakah kepalamu tidak berkarat? Dia mirip kita. Bagaimana kau bisa memanggilnya senior? Apakah dia sudah tua? Fei Tian Tiger berkata. Xuan Yuan menatap Flying Tiger, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu? Jika aku menghapusnya, kamu tidak mengenaliku jika aku mengubah penampilanku. Flying Tiger berkata. Ketika Xuan Yuan mendengar 3 kata, Paman Ben, dia langsung tahu siapa orang itu. Dia langsung berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan berubah menjadi orang dewasa. Kamu benar-benar model manusia. Jika bukan karena pertemuan bunga persik ini, aku tidak akan berubah seperti ini. Wajah Fei Tian Tiger penuh dengan rasa jijik. Ye Chen, kita bertemu lagi. Kata Mo Pao. Ye Chen melihat sebuah gerakan di dalam hatinya, mengerutkan kening dan berkata, apakah kita saling kenal? Tentu saja aku kenal. Mungkin kau tidak bisa melihat siapa aku sekarang, tapi aku adalah dewa. Pemuda Mo Pao tersenyum penuh arti ke arah Ye Chen. Ketika Ye Chen mendengar nama itu, kulit kepalanya terasa mati rasa. Jiwa tua itu juga terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, apakah dia pedang? Dewa pembunuh. Ye Chen menatap pemuda di Mo Pao dan berkata, bagaimana mungkin? Tidak bisakah itu ditekan? Ya, keberadaannya telah dipisahkan dari segel dan ditinggalkan. Untuk menekannya pada akhirnya, aku menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Akhirnya, aku mendapat sedikit napas dan berubah menjadi tinta. Pemuda Mo Pao berkata, aku akan membantumu membuang napas jahat itu. Hati Ye Chen sulit untuk tenang, tidak berharap untuk memotong pedang ajaib, atau akhirnya tidak menekan iblis. Pedang pemotong awalnya seharusnya menjadi mantel emas, tetapi berubah menjadi hitam. Ini dipengaruhi oleh teori ki jahat. Jika bukan karena pedang, itu akan menjadi senjata ajaib, dan itu tidak dapat sepenuhnya terkikis oleh ki jahat. Kalau tidak, aku khawatir itu akan dirasuki oleh iblis sekarang. Saat ini, hanya kau yang bisa mengeluarkanku, tapi aku khawatir itu sangat sulit. Katanya, tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus berusaha sebaik mungkin. Kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Dewa pemotong berkata, pertama-tama datanglah ke ujian ini lagi. Apakah kalian sudah saling kenal sejak lama? Xuan Yuan menatap Ye Chen dan Dewa Pemotong dengan ragu. Semua orang tidak dapat memahami isi pembicaraan mereka. Ye Chen berkata, kita sudah saling kenal sejak lama. Begitulah cara kerjanya. Xuan Yuan tertawa dan berkata, iblis merusak segel, itu bukan hal yang baik. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Jiwa tua itu mendesah. Ye Chen berkata, ini bukan kategori yang bisa kita sentuh lagi. Jika iblis muncul, orang-orang kuat di dunia tidak akan tinggal diam. Ye Chen dan yang lainnya mengikuti wanita parubaya itu ke sebuah halaman di dalam paviliun Tianqi. Halaman itu sangat luas. Wanita parubaya itu berkata sambil tersenyum, penilaian kedua ini, silakan dengarkan lagu lainnya. Setelah itu, seorang wanita muda datang, memegang kecapi di tangannya, duduk, dan mulai memainkannya dengan senyum di wajahnya. Melodinya indah dan mempesona. Ye Chen telah melindungi jiwanya dan mulai menghargai karya musik ini. Gaya lagu ini mirip dengan yang sebelumnya, tetapi lebih kuat. Terutama di tempat tabrakan yang sengit, itu membuat orang merasakan kekejaman dan ketegangan pertempuran. Akhirnya, makna kesedihan lebih intens,
yang membuat orang menikmatinya untuk waktu yang lama dan tidak bisa melepaskan diri. Di akhir lagu, semua orang tenggelam di dalamnya. Ye Chen membuka matanya dan matanya jernih. Dia tidak terpengaruh oleh ini. Wanita parubaya itu mengangguk sedikit, lalu menatap orang lain. Banyak orang yang terbangun satu persatu, namun masih ada juga yang asyik dengan hal tersebut, tidak dapat melepaskan diri. King Ye, Sun Mingyang, Dewa Pemenggal, pemuda berpakaian putih yang berteriak ingin bertarung dengan King Ye sebelumnya, serta seorang anak laki-laki di Qin Yi, Yao Xi, Liu Piaoxue, Xuan Yuan, Mantian, Xuan Wu, dan Fei Tian Tiger terbangun. Ketika ada lebih dari 11 wanita parubaya, bagaimana kita bisa melakukannya ketika kita melihat lebih dari 11 wanita parubaya? Dia menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, saya hanya memiliki 10 tempat di tangan saya, dan 11 orang telah melewatinya. Ye Daoyou memiliki 2 kartu undangan di tangannya. Bisakah Anda menyumbangkan satu? Ye Chen mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini wajar. Terima kasih banyak. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya memberikan Ye Daoyou sebotol air Xianqi yang diencerkan atas nama pribadi saya. Air kolam peri ini dapat digunakan untuk penyembuhan, dan itu tidak bisa lebih baik. Wanita parubaya itu mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Ye Chen. Terima kasih banyak. Ye Chen memeluk tinjunya dan sangat gembira. Air Xianqi dari Yao Qi adalah harta karun Yao Qi yang paling berharga. Tidak mudah bagi orang luar untuk mendapatkannya. Meskipun hanya diencerkan, air itu sangat berharga di luar sana. Wanita parubaya itu tertawa dan kemudian berkata, kalian semua 11 akan menghadiri pertemuan bunga persik di Yao Qi. Ini undangannya, tolong simpanlah. Dengan lambaian tangannya yang besar, wanita parubaya itu meninggalkan 10 kartu undangan di tangan semua orang. Akhirnya, Ye Chen mengeluarkan satu yang hilang. Setelah 5 hari, jangan terlambat. Pertemuan persik datar akan diadakan tepat waktu, kata wanita parubaya itu. 11 orang yang lulus ujian semuanya kembali ke aula. Ada banyak kebisingan di aula. Banyak orang merasa bingung, bagaimana mereka bisa tereliminasi. Tuan-tuan, sekarang kuota telah dibuat, kalian bisa pergi. Setelah wanita parubaya itu keluar, mulutnya berkata dengan ringan. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana itu lahir? Seseorang bertanya dengan tidak puas. Wanita parubaya itu berkata, ujian Yao Qi tidak berdarah. Musik yang baru saja kamu dengarkan mengandung sedikit kekuatan. Jika kamu bisa bangun dalam waktu yang ditentukan, kamu akan lulus. Jika kamu tidak bangun dalam waktu yang ditentukan, kamu akan tersingkir. Mendengar kata-kata ini, semua orang yang tersingkir menjadi tertekan dan tidak berdaya. Setelah Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan paviliun Tianqi dan kembali ke penginapan, Ye Chen datang ke kamar bersama Dewa Pemenggalan, dan memberitahu mereka untuk tidak mengganggu mereka. Dewa Pemenggalan, aku akan melenyapkan roh jahat itu untukmu sekarang. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak bisa, jangan memintanya. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada 8 diagram Taiji, dan mengaktifkan susunan. Seluruh diagram 8 diagram Taiji menyala dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya suci keluar, menyelimuti Dewa Pemenggalan. Roh jahat Dewa Pemenggal melonjak, dan mengeluarkan suara, mendesis di bawah cahaya suci. Namun, tampaknya ki jahat itu berada jauh di dalam sumsum tulang dan tidak mudah untuk dimurnikan. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan 8 diagram Taiji, dan serangkaian rune keluar dan mengenai pemenggal itu. Ekspresi pemenggal itu menjadi ganas dan sangat menyakitkan. Ki jahat ini telah memasuki tubuhnya. Ye Chen ingin mengeluarkannya sekarang, yaitu menariknya keluar dari tubuhnya. Tuan, bersabarlah. Ye Chen menggertakkan giginya dan matanya menjadi bermartabat. Ayolah, gigit-gigit dengan kuat. Dulunya salah satu dari 10 artefak teratas di dunia dewa, sekarang sudah menjadi seperti itu. Ini adalah kesedihan yang ditinggalkan oleh kekecewaan besar. Ye Chen mendorong diagram 8 diagram Taiji hingga ekstrim. Cahaya suci dapat memurnikan ki jahat, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Selain itu, bagi Ye Chen, juga merupakan kerugian besar untuk mendesak diagram 8 diagram Taiji untuk waktu yang lama. Pada saat ini, daftar ramalan Ye Chen tiba-tiba bergetar, keluar dari tubuhnya, bergegas ke pemenggal kepala, menempel di kepala pemenggal kepala,
dan sebuah rune keluar dan mendarat di pemenggal kepala. Pemenggalan kepala terkejut melihat pecahan daftar Feng Shen. Dia telah mendengar berita tentang kelahiran daftar Feng Shen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen adalah orang yang mendapatkan daftar itu. Ye Chen mendapatkan 3 dari 10 alat sihir di dunia dewa. Dia mulai meragukan identitas Ye Chen. Jika dia adalah orang biasa, bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan seperti itu? Meskipun ke-10 artefak itu semuanya rusak, tidak mudah untuk mendapatkannya. Jika Anda mendapatkan 1, itu adalah keberuntungan. Jika Anda mendapatkan 3, Anda tidak dapat menjelaskannya dengan keberuntungan. Sulit untuk mengatakannya, itu adalah takdir. Dalam kegelapan, tampaknya ini adalah pengaturannya. Setelah kemunculan daftar Feng Shen, serangkaian jimat meledak dan jatuh di tubuh pemenggal kepala. Aliran ki jahat mengalir keluar dari tubuh pemenggal kepala, dan pemenggal kepala merasakan sakit dari apa yang disebut. Pada saat yang sama ketika roh-roh jahat ini ditarik keluar, raungan ganas datang, yang membuat mereka sangat marah. Roh-roh jahat itu membentuk kepala iblis yang mengerikan dan meraung dengan ganas. Setiap kepala iblis yang ganas meraung, keras dan sulit didengar, tetapi kepala iblis ini menjerit tanpa henti di bawah jimat, dan secara bertahap terkikis. Kekuatan cahaya suci dan daftar dewa digabungkan. Jubah hitam pada pemenggal kepala secara bertahap muncul kilau emas, yang seharusnya menjadi tampilan pedang. Semakin banyak ki jahat yang dihilangkan, dan mantel pada dewa pemenggalan bersinar dengan emas, dan ki jahat hitam secara bertahap diganti. Setelah beberapa saat, roh jahat dewa pemenggalan benar-benar hilang. Meskipun seluruh tubuh pemenggal kepala berkedip, ia memancarkan pedang emas yang kuat. Temperamen seluruh orang berubah sangat. Akhirnya aku menyingkirkan roh jahat. Dia sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, untuk menekan iblis, dewa pemenggalan secara bertahap telah terinfeksi oleh roh jahat. Selama bertahun-tahun, aku telah tertekan, dan sekarang aku telah sepenuhnya menyingkirkannya. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Semangat pemenggalan bersinar di sekujur tubuhnya, dan napasnya berangsur-angsur naik. Dia ditekan oleh ki jahat, dan kekuatannya tidak dapat dipulihkan. Sekarang ki jahat menghilang, dan keadaan dewa pemenggalan secara alami meningkat secepat letusan gunung berapi. Ye Chen tercengang ketika dia melihat peningkatan pesat dari keadaan dewa pemenggalan. Setelah beberapa saat, napas dewa pemenggalan tidak lagi membaik, tetapi semangat seluruh orang menjadi sangat berbeda. Jika Ye Chen merasa bahwa napas dewa pemenggalan mirip dengan dirinya sebelumnya, sekarang dapat digambarkan sebagai melihat ke atas. Ye Chen tidak dapat melihat keadaan dewa pemenggalan sekarang, tetapi itu juga wajar. Pedang dewa pemenggalan adalah artefak, dan rohnya masih ada, jadi alamnya tidak bisa lebih rendah. Ye Chen, terima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa tahun lagi aku akan diganggu oleh roh jahat ini. Dewa pemenggalan tertawa terbahak-bahak. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sama-sama, semuanya harus dilakukan. Dewa pemenggalan kepala melihat daftar dewa-dewa, dan jejak kekaguman muncul di wajahnya. Dia berkata, pada saat itu, 5 dewa penciptaan besar dan 7 dewa gelar untuk bersaing memperebutkan daftar dewa juga memicu perang yang mengguncang 6 lingkaran, yang mengarah pada mata pencaharian rakyat. Oleh karena itu, daftar dewa-dewa itu pecah menjadi 6 bagian dan tersebar ke dalam 6 lingkaran. Kita juga adalah korban dari pertempuran ini. Kita semua rusak. Kita beruntung dapat melestarikan seluruh roh. 8 diagram Taiji dan kantong Dewa Langit dan Bumi semuanya telah kehilangan roh mereka. Ada juga cambuk, kapak, tungku, baju besi, lonceng dan palu. Ketika dia membicarakan hal ini, matanya penuh dengan kesedihan. Pada awalnya, beberapa dewa besar di dunia dewa, demi keinginan egois mereka sendiri, menyebabkan serangkaian tragedi, kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya, tidak ada yang mendapat manfaat apapun. Beholder sangat membenci perang itu. Tuan, sekarang para protos, iblis, hantu, dan iblis siap bergerak lagi, mengintip ke dalam daftar dewa dan mengintip ke dunia. Saya pikir ini tidak sesederhana itu. Seharusnya mendapat semacam inspirasi, kata Ye Chen. Ketika mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan berkata, jika itu inspirasi, itu pasti makna dari mereka yang ada di dunia dewa. Dunia dewa akan memberikannya ke negeri dongeng,
dan kemudian memberikannya kepada mereka melalui negeri dongeng. Itu bukan pertanda baik bagi mereka untuk begitu tamak. Wajah Ye Chen mengeras. Menurut situasi dunia manusia saat ini, jika 4 ras utama lainnya menyerang lagi, seluruh dunia manusia tidak tahu apakah mereka dapat mendukungnya. Yang terkuat dari keempat wilayah dunia manusia adalah wilayah selatan dan wilayah barat. Wilayah selatan disebut Tanah Suci, dan yang kuat bagaikan awan. 5 tempat suci dan 4 keluarga hampir menjadi pilar dunia manusia pada masa kehancuran besar. Orang botak di wilayah barat itu sepanjang hari tahu cara makan dengan cepat dan melantunkan ajaran Buddha. Mereka mengatakan ingin membantu semua makhluk hidup. Akibatnya, ketika bencana besar datang, mereka semua meringkuk di wilayah barat dan menolak untuk keluar. Saat itu, hanya pendiri Dharma yang keluar untuk membantu semua makhluk hidup. Sungguh penuh kebencian. Mendengar ini, Ye Chen berkata, apakah kamu sudah bertemu dengan guru Dharma? Apakah kamu mengenal pendiri Dharma? Dewa Pemenggal sedikit terkejut. Ye Chen berkata, sebelum saya datang ke wilayah selatan, saya pergi ke wilayah barat. Saya memiliki sedikit pemahaman. Beheder mengangguk dan berkata, aku belum pernah melihatnya, tetapi aku pernah mendengar tentangnya. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam perang selama periode kehancuran besar. Banyak keluarga kuno seharusnya telah mencatatnya. 5 situs suci dan 4 keluarga di wilayah selatan pasti lebih jelas. Rincian kekuatan ini cukup kaya di dunia manusia, dan tidak ada yang tahu apakah mereka memiliki orang-orang kuat yang besar dan bertubuh penuh. 5 tempat suci dan 4 keluarga di wilayah selatan semuanya adalah hal-hal besar. Pasti ada orang-orang kuat seperti itu. Kalau tidak, mengapa mereka tidak bisa bertahan selama bertahun-tahun? Ye Chen mengangguk dan berkata, selama periode kekecewaan besar, 5 tempat suci dan 4 keluarga semuanya menderita kerugian besar, dan detailnya banyak digunakan, dan mereka telah pulih selama bertahun-tahun. Pertemuan Xiandao dapat dikatakan sebagai kumpulan sumber daya dari 5 tempat suci dan 4 keluarga, sehingga dapat mengumpulkan beberapa orang muda yang sangat baik dan meningkatkan kekuatan tindak lanjut, katanya. Dilihat dari situasi saat ini, itu seharusnya bagus. Setidaknya beberapa era kekacauan telah berlalu, dan kekuatan keseluruhan dari pasukan ini telah sangat ditingkatkan dan dipulihkan. Jika Anda berpartisipasi dalam pertemuan negeri dongeng, Anda juga harus memasuki pasukan. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan lebih banyak bimbingan. Pada saat yang sama, Anda juga memiliki panggung belakang yang cukup kuat. Jika orang lain ingin menggerakkan Anda, mereka juga harus memikirkan konsekuensinya. Dewa Potong menyarankan sebuah cara. Ye Chen mengangguk dan bertanya, sangat perlu untuk bergabung dengan pasukan. Namun, lebih baik bagi saya untuk mempertimbangkan yang mana yang akan diikuti. Dewa Pemenggalan juga setuju, berkata ini perlu dipertimbangkan, tidak bisa buta. Mereka berbincang cukup lama sebelum keluar dari ruangan. Setelah mereka keluar, Suan Yuan, Fei Tianhu, dan yang lainnya menatap cahaya keemasan Dewa Pemenggalan. Mereka semua berkata bahwa seluruh temperamen Dewa Pemenggalan telah mengalami perubahan besar, yang dapat dikagumi oleh masing-masing dari mereka. Petik 2. Guru, apakah Anda seperti itu? Mata Suan Yuan berbinar-binar. Dewa Pemenggalan berkata sambil tersenyum, ya, saya pernah terinfeksi oleh roh jahat sebelumnya, tetapi sekarang saya dapat mengusirnya sepenuhnya dan pulih. Selamat, Guru, kita harus merayakan hari ini, haha. Kata Suan Yuan sambil tersenyum. Agar kita semua dapat berpartisipasi dalam pertemuan persik pipih kali ini, kita harus merayakannya. Fei Tianhu tertawa. Kerumunan itu duduk dan minum dengan bebas. Ye Chen menyesap anggur dan bertanya, apakah Anda punya pilihan kali ini? Saya akan memilih Tanah Suci Yao Guang, karena di sana terdapat teknik pedang bintang 7 biduk besar, yang merupakan keterampilan unik Yao Guang yang paling kuat. Ini yang paling cocok untuk saya, kata Suan Yuan sambil tersenyum. Teknik pedang 7 bintang biduk. Ye Chen terkejut. Dia pernah melihat susunan pedang 7 bintang di Dabi Zhao. Apakah ada hubungan antara keduanya? Benar, teknik pedang 7 bintang biduk dan susunan pedang 7 bintang Bei Dou yang sesuai sangat mengerikan jika digabungkan satu sama lain. Selain itu, ada 7 putra di Yao Guang, dan 7 putra bekerja sama.
Sama sekali tidak ada masalah untuk menantang di 2 atau 3 level. Jalan Xuan Yuan. Tentu saja, apa yang dia lihat sebelum pertempuran biduk adalah pertempuran 7 bintang. Aku akan pergi ke Tanah Suci Wanchu, dan metode pemecahan satu napas mereka sangat cocok untukku, kata Xuan Wu. Saudaraku, mari kita berkumpul. Itulah yang kupikirkan. Mentian menepuk bahu Xuan Wu dan tertawa. Aku dan Piao Yue telah merencanakan untuk pergi ke Yaoqi. Yaoxi berkata sambil tersenyum. Kata Flying Tiger, kalau begitu aku juga bisa bergabung dengan Yaoqi. Ye Chen tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Feitian Tiger berkata, ada wanita cantik di Yaoqi, Taozi dan Xianqi. Jika kamu berendam di Xianqi sepanjang hari, betapa nyamannya. Mimpi saja, bahkan jika kamu adalah murid Yaoqi, kamu tidak bisa mandi di Xianqi setiap hari. Ikuti aku. Ye Chen melotot dan berkata. Kemana kamu pergi? Tanya Flying Tiger. Ye Chen bertanya, apa tempat suci di Sanxing? Tanah suci Sanxing sangat kuat. Kemampuan mereka untuk mengubah Sanxing menjadi Sanxing adalah keterampilan unik dari Tanah Suci Sanxing. Selain itu, alkimia Tanah Suci Sanxing adalah kelas 1, dan pil Jiu Xuan Huanhun yang paling kuat juga dapat disempurnakan. Kata Xuan Yuan sambil tersenyum. Pil Jiu Xuan Huanhun, ketika Ye Chen mendengar nama itu, dia tergerak. Jiwa tua juga bergetar, pil pemulihan jiwa 9 putaran dapat hidup dan mati, daging dan tulang manusia, ramuan mujarab yang mutlak. Ye Chen segera membuat keputusan dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke Tanah Suci Sanxing. Tanah Suci Sanxing semuanya adalah Tao. Apakah kamu yakin ingin menjadi seorang Tao? Xuan Yuan tertegun sejenak. Aku tidak ingin menjadi seorang Tao. Harimau terbang mendengarnya, kepalanya hampir hancur. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kita semua adalah Tao. Tidak ada perbedaan dalam esensi. Terlebih lagi, tampaknya energi itu dapat mengubah Sanxing dengan sangat baik. Tentu saja, jika seseorang mengolah satu energi dan 3 pembersihan, ia dapat berubah menjadi 3 orang, dan tidak ada perbedaan dalam kekuatan tempur. Dengan kata lain, jika Anda memiliki 3 serangan dan 1 serangan, apakah menurut Anda itu kuat atau tidak? Xuan Yuan berkata dengan semangat tinggi. Itu sangat kuat. Jika saya berlatih satu napas dan berubah menjadi Sanxing, maka saya dapat menggertak orang lain. Baiklah, saya akan pergi ke Tanah Suci Sanxing. Mata harimau terbang itu cerah, segera setuju untuk turun. Anda akan sama dengan Tanah Suci Sanxing. Ye Chen memercikkan baskom berisi air dingin. Saya binatang dewa, meskipun saya tidak ingin melihat Anda. Harimau Feitian tidak malu. Mentian Dao, selain pengakuan Anda sendiri bahwa Anda adalah binatang dewa, tetapi tidak seorang pun akan mengakui bahwa Anda masih jujur pergi ke pegunungan untuk bermain dengan beberapa kucing dan anjing. Betapa nyamannya Anda. Apakah binatang ini begitu ambisius? Harimau terbang tidak puas dengan dadanya. Aku tidak melihat ada tahi lalat besar di dadamu. Kamu buka bajumu dan tunjukkan padaku apakah ada tahi lalat. Mentian bercanda dan tertawa. Flying Tiger penuh dengan garis-garis hitam, memutar matanya dan berkata, Hooligan. Wajah Feitian Tiger yang penuh kebencian membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, mereka semua berpisah. Apa yang harus mereka lakukan? Dalam beberapa hari terakhir, jumlah orang di kota Tianqi semakin sedikit. Tanpa kesempatan untuk bertemu dengan bunga persik, mereka pergi begitu saja. Menunggu pertemuan negeri dongeng setengah tahun kemudian, mereka akan muncul di pertemuan negeri dongeng. Itulah keahlian raja. 5 tempat suci dan 4 keluarga adalah kekuatan paling kuat di seluruh wilayah selatan. Jika Anda dapat bergabung dengan kekuatan seperti itu, Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi kuat, dan membiarkan diri Anda berdiri tegak dan mengabaikan semua makhluk hidup. Waktu berlalu begitu cepat, 5 hari dihabiskan dalam sekelompok orang untuk makan dan minum. Pertemuan seperti itu tidak datang dengan mudah. Tentu saja, kita harus memanfaatkan semua waktu. Ye Chen, Yaoxi, dan Liu Piaoyue berlatih 2 kali setiap hari. Dalam beberapa hari terakhir, napas Yaoxi dan Liu Piaoyue telah membaik dengan jelas, dan kulit mereka kemerahan, yang membuat mereka lebih menawan. Saya berkata, saudara, apakah Anda telah dilubangi setelah semua upaya Anda?
kata Fei Tian Tiger sambil tersenyum jahat. Ye Chen melotot padanya dan berkata, apakah kamu ingin terbang keluar? Fei Tian Tiger menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara lagi. Besok adalah pertemuan Persik Datar. Aku tidak tahu siapa yang diundang Yao Qi. Mentian menyesap anggur dan berkata dengan sangat bangga. Mereka pasti tokoh yang paling mewakili di 4 wilayah. Kata Xuan Wu. Selama hari-hari yang akur ini, Mentian dan Xuan Wu enggan bertemu satu sama lain. Mereka berbagi cita-cita yang sama dan sangat rukun. Mereka benar-benar saudara besi. Mungkin aku akan bertemu dengan beberapa orang yang tidak ingin kutemui. Ye Chen tersenyum pahit, yang pasti akan terjadi. Pertemuan pantau di Yaoqi adalah waktu yang paling berkembang di dunia kecuali Majelis Negeri Dongeng. Itu adalah tempat yang tidak dapat dibandingkan dengan tempat-tempat suci dan keluarga lainnya. Namun, seluruh tanah suci dan keluarga tidak iri. Yaoqi merekrut murid perempuan. Di antara banyak biarawan, tidak banyak murid perempuan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Yaoqi mencoba, itu hanya akan menarik beberapa kerabat. Akhirnya, bakat-bakat ini akan memilih mereka. Di Yaoqi, setiap pertemuan pantau akan mengundang anggota yang lebih muda dari 4 keluarga dan 4 tempat suci lainnya untuk berpartisipasi. Namun, hanya ada 2 tempat untuk satu golongan. Yaoqi, yang terletak di pegunungan Tianshan bagian selatan, adalah tanah suci untuk membudidayakan makhluk abadi. Selain itu, semua pengikut Yaoqi adalah perempuan, dan seluruh pola Yaoqi sangat unik, yang membuat orang merasa segar dan bebas dari kekasaran serta santai. Pada hari ini, pertemuan pantau Yaoqi diadakan sesuai jadwal. Selain generasi muda, beberapa orang kuat juga diundang. Ini adalah semacam kehormatan dan simbol identitas. Gerbang Gunung Yaoqi, ada banyak siswa muda untuk bertemu, setiap murid perempuan cantik seperti bunga, setiap temperamen luar biasa. Ini juga salah satu tempat yang paling menarik perhatian di Yaoqi. Sebagian besar murid dalam dari banyak sekte adalah laki-laki, dan latihan mereka membosankan. Sekarang ketika Anda datang ke tempat yang begitu indah, Anda secara alami merasa santai, bahagia, dan bersemangat. Saya hanya berharap peri Yaoqi dapat jatuh cinta pada mereka dan akhirnya menikah. Pada saat itu, akan dianggap bahwa mereka memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Yaoqi. Satu persatu, tokoh yang diundang datang satu demi satu, dan memasuki Yaoqi dengan kartu undangan. Dikatakan bahwa pemilik 6 jimat juga akan muncul kali ini. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Di Yaoqi, beberapa orang yang datang untuk menghadiri pertemuan pantau saling berdiskusi. Konon katanya, baik ahli api maupun ahli air mampu mencapai nirwana dan kelahiran kembali. Entahlah, apakah pemilik jimat api dan air itu adalah Zun api dan reinkarnasi yang dimuliakan di masa kekecewaan besar. Kata seseorang. Bahkan jika nirwana berhasil, itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang, 6 Fuzuan tidak memiliki keterampilan seperti yang dimiliki orang-orang di masa kekecewaan besar. Seseorang mencibir. Aku ingin tahu seberapa kuat mereka sekarang. Beberapa orang kuat terkenal berkumpul untuk berdiskusi, dan para pemuda dari generasi muda saling bertukar sapa setelah bertemu. Namun, kata-kata yang diucapkan sangat sedikit. Bagaimanapun, semua orang sangat sombong dan tidak setuju dengan siapapun. Ye Chen, lebih baik kamu datang kali ini. Kami jelek, dan kami harus dihitung. Mo Tianji muncul di Yaoqi dan mendengar bahwa pemilik 6 Fuzuan akan datang, dan ada kilatan pembunuhan di matanya. Jika kamu membunuh kakak laki-lakiku dan membuatku terlihat seperti ini, kamu akan membalas dendam. Seorang pemuda lain dengan topeng setengah, hanya memperlihatkan mulut dan dagunya, bersenandung dalam hatinya. Ah, tidak, siapa yang membicarakanku? Ye Chen bersin dan berkata sambil tersenyum. Pasti ada kecantikan lain. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum jahat, Yaosi, kamu tidak tahu bahwa anak laki-laki itu akan menyakiti beberapa gadis kemanapun dia pergi. Kamu harus mengatasinya. Kalau tidak, suatu hari sekelompok wanita akan keluar untuk meminta bantuan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Inilah pesona pagi. Apakah kamu iri? Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Flying Tiger mencibir, aku akan iri padanya. Jangan bercanda. Jika binatang buas ini menginginkan wanita,
singkatnya, akan ada banyak wanita cantik di sekitarku. Wanita cantik, Mentian berkata dengan senyum jahat, apakah aku terlihat seperti sekelompok monster wanita? Haha, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Flying Tiger mengutuk keras. Ye Chen dan yang lainnya datang ke Gunung Tianshan di Yaoqi. Melihat puncak yang menjulang tinggi dan indah, Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini mungkin tempat di mana kamu berlatih. Ini benar-benar indah. Kebetulan sekali, di gerbang Gunung Yaoqi, hari tari api akan segera tiba, dan ada Sui Yutian dan Tuk Xingsun. Itu hanya Perila, pemilik 6 karakter segel kita akan berkumpul bersama. Sun Asli berkata sambil tersenyum. Semua orang ada di sini, dan aku tidak akan tertinggal. Pada saat ini, Perila muncul, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan hawa dingin yang samar. Tatapan matanya jatuh pada tubuh Yaoxi dan Liu Piaoyue, dan warna kehilangan samar melintas di matanya. Ayo masuk, Ye Chen tersenyum. Semua orang mengeluarkan kartu undangan dan memasuki gerbang Gunung Yaoqi dengan lancar. Tempat yang indah, gunung yang indah, air yang indah, dan orang-orang yang lebih cantik. Tidak banyak air, Hari Bulu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Untuk kalian para pria, aku khawatir kalian hanya peduli dengan kecantikan orang terakhir. Perila ungu berkata dengan ringan. Sui Yutian berkata sambil tersenyum, Nona cantik, seorang pria menyukainya. Bagaimana mungkin itu salah? Sekelompok orang berjalan di jalan batu biru kuno. Mata harimau terbang melihat kemana-mana dan berbisik, di mana pohon persik dan kolam peri di Yaoqi. Ketika mereka tidak memperhatikan, akan lebih indah untuk mendapatkan lebih banyak buah persik dan lebih banyak air dari Xianqi untuk mandi. Tidak, aku tidak ingin mengenalmu. Aku tidak peduli. Ye Chen Bai, dia berkata dengan satu mata. Jangan begitu tidak tahu berterima kasih. Harimau terbang itu bersenandung. Ye Chen berkata, sudah kubilang, sebaiknya kau jujur padaku, atau aku akan mengusirmu. Flying Tiger mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Di sepanjang jalan kuno, ada banyak bunga dan tanaman eksotis di jalan, memancarkan aroma obat yang kuat. Ini semua adalah obat ajaib, dan beberapa di antaranya sangat berharga. Tanah suci tidak sama, tingkat obat ajaib di pinggir jalan sangat tinggi. Jika kau mengambil salah satunya, kau tidak akan menemukannya. Feitian Tiger memiliki ide tentang obat mujarab lagi. Ye Chen ingin menamparnya agar terbang keluar dari udara, bukan cara yang baik, bisakah kau jujur? Ini ada di sasis orang lain, jika ditemukan, salahkan saja, kita tidak bisa keluar. Oh, kenapa kamu begitu gugup? Itu hanya satu tanaman. Aku tidak tahu. Siapa yang tahu? Kata Flying Tiger sambil tersenyum. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa. Wah, apa ini? Kok mirip ikan mas atau naga? Saat berjalan ke sebuah kolam, Fei Tianhu melihat ikan mas berenang di kolam dan berseru dengan rasa ingin tahu yang besar. Seruan ini menarik perhatian banyak orang. Seorang pemuda yang menonton di tepi kolam sangat meremehkan dan berkata, mana roti tanah? Aku bahkan tidak tahu ikan mas naga. Ikan mas naga, apa itu? Apa istimewanya? Apakah enak? Fei Tianhu tidak peduli dengan tatapan meremehkan pemuda itu. Dia mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Aku tidak tahu apakah itu enak atau tidak. Aku belum memakannya, tetapi bisa digunakan untuk kultivasi. Pemuda itu berkata dengan bangga, ikan mas naga ini adalah spesies berbeda yang terbentuk ketika ikan mas emas melintasi gerbang naga tanpa berhasil berubah menjadi naga. Ikan ini mengandung ki naga dan memiliki efek yang sangat baik dalam kultivasi. Kamu juga tidak memakannya. Kupikir kamu memakannya. Kamu membuat dirimu sangat baik. Feitian Tiger tidak suka memutar matanya, akankah pasukan lainnya? Kamu, pemuda itu menggertakkan giginya dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang kantong lumpur ini? Sulit untuk melihat ikan mas naga di tempat lain, apalagi memakannya. Karena air dari kolam Xianqi, Yaoqi dapat membesarkan sebagiannya. Itu bukan tempat yang istimewa. Ikan mas naga tidak dapat hidup sama sekali, dan esensinya akan menghilang dan mati. Begitu, akan sangat bagus jika kita bisa memanggangnya. Flying Tiger menatap ikan mas naga dan menelannya. Ye Chen tidak memiliki napas yang baik, apa yang kamu inginkan? Kamu telah memakan daging naga, dan kamu masih memikirkan ikan mas naga.
Itu bukan varietas yang sama. Flying Tiger tersenyum. Dan dia berkata dia bukan kucing, dan sekarang ekornya terlihat. Bukan kucing yang menyukai ikan. Apa itu? Mentian menggoda. Flying Tiger berkata, memakan ikan adalah kucing, lalu kamu biasanya menggerogoti begitu banyak tulang, mengapa kamu tidak mengatakan kamu adalah anjing? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, pergilah. Ye Chen melihat banyak mata orang yang melihat ke atas, dan mereka penuh dengan cemoohan, yang merupakan ledakan kepala besar. Fei Tianhu dengan enggan meninggalkan kolam. Setelah berjalan kaki sebentar, dia tiba di tempat diadakannya pertemuan bunga persik. Ini adalah aula utama kolam renang, yang sangat megah. Setiap pagar yang diukir unik dan sempurna. Tempat seperti ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Saya pikir semua orang ingin berlatih. Ye Chen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri.